ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin bi ihsan, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibikal karim nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat karunia-Nya lah, berkat rahmat-Nya lah, berkat hidayah inayah-Nya lah, kita semua bisa berkumpul di satu haflah mubarakah pada kajian Sabtu sore hari ini. Biasanya yang mengisi hari ini guru kita semua ya Bu. Karena kebetulan beliau berhalangan hadir, insya Allah untuk kajian sore hari ini yang biasanya kita rutinitas membaca Al-Quran, tapi insya Allah kita pun tidak akan kehilangan pahala untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak sekali orang baik yang di dunia ini hidup Bu. Ada orang yang senang berpuasa, ada orang yang senang bersedekah, ada orang yang senang sholat malam, betul Bu? Ada orang yang senang ke pengajian seperti ibu-ibu yang sudah cantik begini ya Bu, subhanallah. Tapi kata Rasulullah, dari berbagai banyak amalan ada manusia yang paling baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah mereka? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia mampu untuk mengamalkan isinya. Subhanallah ya Bu ya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita waktu untuk hidup, untuk terus bernafas ya Bu, untuk terus mengkaji ayat-ayat kebesarannya, agar apa Bu? La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat insyaallah. Jemaah sekalian, ada seorang laki-laki yang sangat mulia, dilahirkan di sebuah kota yang begitu diberkahi, begitu kota yang tandus, kota yang gersang, di mana laki-laki ini mempunyai paras yang tampan, akhlak yang baik, rupa yang rupawan, akhlak yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Maka ketika ia mempunyai akhlak yang baik, maka orang-orang sekitar pun memberinya gelar dengan sebutan Al-Amin. Apa itu Al-Amin Bu? Al-Amin itu diambil dari tiga huruf, alif, mim, dan nun. Al-Amin artinya terpercaya, tidak berkhianat. Dia adalah orang yang paling jujur, dia adalah orang yang dapat dipercaya, dia adalah orang yang dapat mengemban seluruh amanah-amanah. Siapakah dia Bu? Habibunal Mustafa Sayyidina wa Maulana Syafi'una Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah, dialah petunjuk umat manusia, dialah cahaya bagi kehidupan umat manusia, dan dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah agama Islam. Maka pantaslah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin ini diberikan oleh orang-orang sekitar, Bu, karena mereka melihat Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka jangankan manusia ya, Bu, bahkan Allah Azza wa Jalla memuji kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada suatu masa dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah ini kemana, Bu? Ke Sidratul Muntaha, untuk menerima sebuah amanah yang paling besar dalam hidup manusia. Apa amanah yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah? Yaitu as-salat. Betul? Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha membawa satu amanah yang bernama salat. Subhanallah. Apa itu salat? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Salat itu cahaya, salat itu pelindung, salat itu naungan seseorang, salat itu perisai, Bu. Salat itu benteng, junahun bagi seorang hamba. Hari ini kita duduk di sini, kita berlindung di atap masjid, betul? Ketika kita pulang, kita berlindung di atap rumah. Tapi nanti, Bu, ketika semua ini hancur, kenapa teh ini hancur? Akan ada masanya semua atap naungan ini akan hancur. Kapan? Ketika yaumul qiyamah itu tiba. Tadi dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Infitar, idzas sama'u fatarat. Kata Allah, bersiap-siaplah naunganmu, semua tempat yang engkau pakai untuk berlindung, termasuk langit. Idzas sama'u fatarat, langit ini akan terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, dan bintang-bintang dari atas langit akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, bahkan kata Allah, air laut pun yang tadinya sehari-harinya bisa dijadikan nampak terlihat indah, dijadikan tempat-tempat wisata oleh umat-umat manusia, akan ada masanya di mana air laut itu akan tumpah ke darat, terjadilah tsunami terbesar, terjadilah gempa paling besar, terjadilah kiamat kubro. Masya Allah ya, Bu, ya. Jadi hari ini kita manusia punya tempat untuk berlindung, betul? Kita berlindung di bawah atap. Ada orang yang berlindung di bawah pohon, ada? Banyak. Kapan? Saat kepanasan ya, Bu, ya, betul. Ada yang berlindung di bawah payung, ada? Saat kapan? Saat turunnya hujan. Masya Allah. Ada juga, Bu, bukan hanya manusia yang berlindung di bawah atap, tapi ada juga manusia yang berlindung di bawah hartanya, di bawah jabatannya, di bawah segala-galanya ia berlindung, dia tidak ingin kehilangan. Padahal kata Allah, wahai hambaku, idza waqa'atil waqi'ah, akan terjadi huru hara di mana bumi ini akan rusak. Maka carilah perlindungan, carilah naungan dari sekarang, Bu. Apa naungan kita? Naungan kita yang hari ini selalu ada dalam hidup kita, yang selalu hidup dalam hati kita, yaitu amanah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni as-salat. Betapa banyak hari ini orang meninggalkannya begitu saja.
Betapa banyak hari ini orang banyak melalaikan sholat, betul? Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, dari semua amalan-amalan yang pernah Engkau ajarkan kepada kami, adakah amalan yang paling baik pahalanya?" Maka Rasulullah menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha." Ketahuilah dari amalan membaca Al-Qur'an, dari amalan salat tahajud, dari amalan bersedekah, dari amalan berinfak, maka salat di awal waktu itu adalah amalan yang paling baik. Jangan hilangkan cahaya kehidupan kita, jangan redupkan cahaya hidup kita, Bu. Jangan hilangkan cahaya itu, karena inilah yang akan menjadi cahaya perisai. Kata siapa teh kalau sholat itu perisai? Kata Allah dalam Al-Quran, bukan kata saya. Apa firman Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya inna, bahkan Allah mengabarkan berita ini dalam Al-Quran memakai huruf inna. Huruf inna ini adalah harfu taukid. Yang sering saya katakan, harfu taukid adalah huruf yang menguatkan sesuatu berita yang akan disampaikan dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah diri kita dari fahsya. Apa itu fahsya, Bu? Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat, seperti kejahatan seksual. Maaf ya, Bu, ini diterangkan dalam Al-Quran. Fahsya. Wa iwal munkar. Apa itu munkar? Munkar itu berbuat keji, berbuat zalim, berbuat menganiaya orang, berdusta, mencuri, menzalimi diri sendiri. Itu disebut dengan munkar. Kenapa, Bu? Karena banyak sekali orang, Bu, yang dapat menahan, dia tidak mencuri, tapi ada juga orang yang tidak bisa menahan nafsunya dari kejahatan seksual. Itulah yang disebut dengan fahsya. Apa itu munkar? Ada juga orang yang tidak berbuat jahat terhadap perempuan, tapi dia suka mencuri, dia suka menghina, dia suka mengolok-olok orang. Nah, itulah yang disebut dengan munkar. Maka tanyakan pada hati kita, seberapa jauh nilai sholat kita kalau kita masih bisa menzalimi orang, masih bisa menghina orang, masih bisa mengata-katai orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri kita sombong. Sesungguhnya ada Allah yang akbar, yang a'la. Maka kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha a'la, maha tinggi. Subhanallah ya, Bu ya. Maka dengan sholat ini akan menjadikan diri kita terhindar dari kejahatan fahsya. Maka dengan sholat akan terhindar dari kejahatan mungkar. Tapi hari ini banyak orang yang sholat misalnya ya, Bu, tapi dia masih berbuat jahat, betul? Tapi banyak hari ini yang sholat tapi misalnya tidak ada nilainya. Mengapa bisa demikian? Maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang tidak diterima sholatnya, tidak diangkat pahala sholatnya, walau kana shibron, walaupun hanya di atas 1 jengkal kepalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan kata Rasulullah, la tartafi' salatuhum, tidak terangkat salatnya, fawqa ru'usihim shibran, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Kemudian ketika mendengar hadis yang disabdakan oleh Rasulullah ini, para sahabat terdiam ya, Bu. Terdiam
dan kemudian dikupas tuntaslah oleh para ulama kita yang hari ini ilmunya sampai kepada kita. Maka para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud tidak terangkat salatnya, Bu? Apa yang dimaksud tidak ada nilai pahalanya, walau kana shibron, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Dan siapakah golongan-golongan mereka yang pahala salatnya tidak dapat diangkat oleh malaikat sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla? Mau mendengarkan, Bu? Penasaran pasti ya, Bu? Masya Allah, subhanallah, antusias sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, Bu. Kita selalu merasa haus dengan ilmu, betul? Jangan selalu kita meraus dengan uang, merasa haus dengan uang ya, Bu. Karena uang mau dicari sebagaimanapun, kalau sudah rezeki kita pasti akan datang. Bertawakallah, famay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi hauslah dengan ilmu, hauslah dengan pengetahuan-pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran, karena inilah yang akan menjadi perisai kehidupan. Maka para ulama mengatakan makna hadis ini, Bu, adalah yang pertama, amal ibadah sholat itu akan menjadi pelindung, akan menjadi perisai bagi kita, Bu ya. Kemudian yang kedua, semua amalan-amalan kita termasuk amal sholat kita akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Kamis?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya pada hari Kamis itu adalah turfa'ul a'mal, turfa'u fihil a'mal, diangkatnya catatan-catatan amal, kata Rasulullah. Dan ketika catatan amalanku diangkat ke hadapan Allah, aku lebih suka dalam keadaan berpuasa. Subhanallah ya, Bu ya. Nah, jadi maksudnya itu, ketika hadis ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, mereka pun merasa terdiam lama sekali, Bu, sambil bertafakur, sudahkah sholat kita diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah? Kata siapa teh? Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha kana alaikum raqibah. Wahai hamba-hambaku, yang kamu lakukan, yang engkau perbuat, baik ketika engkau berada dalam ramaian kelompok orang, baik engkau tatkala bermaksiat, ketika engkau sendiri di dalam rumah, di dalam kamar yang gelap dan terkunci, innallaha kana alaikum raqibah. Dosa apapun yang kita lakukan, maksiat apapun, sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah mendengar apa yang kita ucapkan, hinaan-hinaan kita, kezaliman kita terhadap manusia. Wallahu al-basir, dan Allah pun melihat apa yang kita lakukan. Hati-hatilah, karena sesungguhnya bermaksiat dikala sendiri itu bisa menggugurkan semua pahala-pahala yang pernah ditunaikan. Misalnya ada, Bu, orang yang tidak bermaksiat ya, Bu, tapi ketika dia sendiri dia sering menonton film-film yang tidak bagus. Banyak anak-anak muda yang hari ini nonton film-film yang tidak sesuai. Itu hati-hati, Bu. Segala sesuatu itu Allah melihat. Segala sesuatu Allah mencatat, malaikat mencatat, kiraman katibin, ada malaikat-malaikat di antara kita yang mencatat baik buruknya amalan kita ya, Bu. Maka kita perbanyak berlindung ya, Bu ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan sampai semua amalan yang sudah kita tenun, apalagi hari ini bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban. Sebelumnya bulan Rajab. Ar-Rajabu syahrullah. Dikatakan oleh Rasulullah, Rajab itu bulannya Allah, bulannya menanam, betul? Kemudian Sya'ban itu bulannya menyiram, betul? Kemudian Ramadan itu bulannya memetik. Apa maksudnya, Bu? Ibu paham maksudnya?
Orang yang banyak beramal di bulan Rajab, kemudian dia menyirami amalan itu di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan manisnya iman di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan itu kebanyakan biasanya orang berleha-leha, banyak yang tidak berpuasa, terkadang sholat tarawih malas, sholat berjamaah malas. Kenapa? Ya karena dia tidak menanam di bulan Rajab. Adapun yang menanam tapi dia tidak menyiram di bulan Sya'ban. Kenapa harus disiram? Ya karena amalan itu harus terus disiram. Ketika disiram, tumbuhlah lebih banyak, pohonnya daunnya rindang, berbuah manis, maka pada bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan manisnya iman dalam beribadah. Itulah maksudnya kenapa bulan Sya'ban hari ini yang tinggal beberapa hari ini akan kita tinggalkan, dan masuk bulan Ramadan siramlah sebanyak-banyaknya. Jangan tinggalkan, karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup di tahun depan bulan Sya'ban, apakah kita masih berjumpa dengan Sya'ban tahun depan. Kita tidak tahu. Betul Bu, itulah maknanya mengapa bulan Sya'ban itu belum bulan menyiram. Kemarin bulan Rajab bulan menanam. Tanamlah amalan dari bulan Rajab, dari mulai benih yang kecil. Kemudian hari ini, bulan ini siramlah terus dengan banyak beramal. Maka saat menyiram, saat tanaman itu sudah besar, pohonnya rindang, berbuah, buahnya manis, kemudian kita bisa makan, itulah kita akan menuai manisnya iman di bulan suci Ramadan. Subhanallah, begitu mulia agama kita ya Bu. Betapa Allah Rahman dan Rahim. Bagaimana Allah ingin mengampuni dosa kita, bagaimana Allah meluaskan rezeki kita, bagaimana Allah memberikan oksigen secara gratis pada hamba-hambanya. Betapa luas sekali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali lagi tadi kepada perkara sholat ya Bu. Nah, maka jangan sampai naungan yang hari ini bukan hanya atap ini akan hancur. Rumah kita akan hancur Bu. Atap apapun, pohon-pohon semuanya akan tumbang kata Allah. Tapi jadikan naungan sholat sebagai perisai hidup kita. Man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi ada orang yang sholat juga, tapi dia tidak bisa merubah karakter dirinya, dia tidak bisa merubah gaya hidupnya. Itu disebabkan oleh apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, 3 golongan yang sholatnya tidak dapat diangkat pahalanya. Yang pertama, imamun amma qauman wahum lahu karihun. Apa maksudnya Bu? Seorang pemimpin atau seorang imam yang saat dia mengimani atau saat dia memimpin, dia dibenci oleh rakyatnya, oleh kaumnya. Dibenci karena apa Teh? Nah, jangan misalnya dibenci karena bacaannya panjang-panjang ya Bu, bukan. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenci itu karena kejahilannya. Dia tidak mengerti ilmunya sholat, dia tidak mengerti rukun syarat dan ketentuan sholat, tapi dia tetap ingin menjadi imam ya Bu ya. Kemudian yang kedua, imam yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang fasik itu orang yang terus-menerus melakukan dosa. Sudah tahu itu salah, tapi terus saja dilakukan. Itulah orang yang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi itu ya Bu ya. Yang pertama, seorang imam, seorang pemimpin yang dimana dia dibenci oleh kaumnya karena kefasikannya, karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya kan ada ilmu agama Allah, kemudian dia tidak disenangi, dia tidak pokoknya dia kurang disenangi ya Bu.
Nah, maka inilah golongan yang pertama, orang yang tidak terangkat pahala sholatnya walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Jadi pahala sholat kita ini dibawa, Bu, oleh malaikat kiraman katibin yang tadi ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah, Bu. Tapi ada golongan orang yang tidak mampu terangkat sedikit pun walau hanya sejengkal, kata Rasulullah. Siapakah mereka? Itu tadi seorang imam yang dia tidak mengerti ketentuan dan syarat tentang sholat, tapi kemudian dia pun sangat dibenci atau tidak disenangi oleh kaumnya. Bukan karena dia suka membaca ayat yang panjang, ya bukan, atau bukan karena tidak kefasihannya, bukan, tapi misalnya dia itu seorang yang fasik, sudah tahu dia itu dosa, terus menerus melakukan dosa, ibu terus. Nah, itulah orang yang fasik. Maka saat ibu, saya, dan kita jemaah di sini semua sudah tahu satu, perlakuan itu dosa, maka tinggalkan. Jangan sampai Allah menjadikan kita orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah Allah menjadikan seseorang itu menjadi fasik, la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan bimbing hidupnya. Allah tidak akan berikan cahaya dalam hidupnya. Allah akan jauhkan pintu rahmatnya. Allah akan menutup semua pintu-pintu ridho dan ampunannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ada golongan yang kedua, Bu. Siapakah golongan yang kedua? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu siap mendengar, Bu? Golongan yang kedua, imro'atun, seorang istri, batat, yang tidur, wa zawjuha 'alaiha sahitun, dan suaminya dalam keadaan murka padanya. Itulah seorang istri, salatnya tidak akan terangkat pahalanya sampai kapan? Sampai suaminya ridho, sampai dia meminta maaf. Kenapa cenah teh kebanyakan perempuan terus yang disindir ya? Nah, tidak. Maka berkata Al-Imamul Mudhir dalam sebuah tafsir dikatakan begitu juga sebaliknya. Ya, Bu, bukan hanya seorang istri atau misalnya seorang istri yang misalnya suaminya marah, tapi begitu pun juga sebaliknya. Seorang suami yang jikalau istrinya pun marah tidak mendapatkan ridho istrinya karena faktor apa, Bu? Karena faktor 5M. Jadi kewajiban suami itu terhadap ibu itu 5, Bu. Yang pertama, nih dengarkan, Bu, memberikan pendidikan. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, memberi perhatian. Nah, Masya Allah ya, Bu. Kadang ada seorang istri yang hatinya itu dingin. Kenapa? Karena suami saya cuek-cuek baby, ya, Bu ya. Nah, memberikan pendidikan, memberi perhatian itu penting. Perhatian itu, karena dengan perhatian itulah jalinan cinta dan kasih sayang akan terjalin. Kemudian yang ketiga, memberi makan. Yang keempat, memberikan tempat tinggal. Yang terakhir, memberikan pakaian yang layak untuk menutup aurat istri. Nah, itulah hak suami kepada istri. Nah, maka suami yang tidak sama sekali memberikan haknya pada istrinya, maka pahala sholatnya tidak akan terangkat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, begitupun dengan kita sebagai istri, Bu. Kapan suami kita marah? Saat misalnya kita tidak menjalankan kewajiban kita, tidak memberikan hak suami kita. Apa hak suami kita? Yaitu tadi, melayani segalanya, keperluannya, lahirnya, batinnya, ya, Bu. Itu sudah menjadi hak suami. Saat kita sebagai istri tidak memberikan hak dan suami kita tidak ridho terhadap kita, itulah golongan orang-orang yang tidak terangkat pahala sholatnya walaupun hanya satu jengkal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan kata Rasulullah, andaikan manusia disuruh bersujud lagi kepada manusia, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, ya, Bu.
Suami itu adalah pemimpin, Ibu, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin untuk kita. Suami yang seperti apa, Teh? Suami yang mendidik kita, yang memberikan kita tempat tinggal, yang memberikan pakaian, memberikan makan, memberikan kita perhatian. Itulah suami yang terbaik, ya Bu. Bikin status, Bu, jangan lupa. Masya Allah, ya Bu. Kemudian ada golongan yang ketiga, Bu. Nah, golongan yang ketiga ini siapa ya Rasulullah? Kemudian dilanjutkan redaksi hadisnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga, mereka adalah wa ahwani mutasorimani, dua orang yang saling membenci, dua orang yang saling berselisih, dua orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Maka bebaskan, bersihkan segalanya, karena lebar gitu ya Bu. Untuk apa? Pahala sholat kita pun tidak akan terangkat jika kita masih berselisih dengan manusia. Untuk apa? Misalnya bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, memang kita sholat menjalankan perintah Allah ya Bu, betul. Tapi ketika pahala sholat kita tidak diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah, maka sesungguhnya itu hanya akan menjadi debu yang tersapu oleh angin atau tersapu oleh air hujan. Debu di atas batu tersapu oleh angin atau tersiram oleh air hujan, maka pahala sholat kita nol dan tidak ada nilainya. Maka mengapa Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Karena ini tadi, sholat itu pelindung, sholat itu perisai, sholat ini adalah naungan bagi setiap hamba dalam hidupnya. Hilang cahaya sholat, maka hilanglah arah tujuan hidupnya. Hilang cahaya dalam hatinya untuk menunaikan sholat, maka hilang pula keberkahan dalam rizkinya. Dia selalu merasa tidak cukup. Rizki itu bukan berarti tidak datang, diberikan tapi merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak bersyukur, rumah tangga tidak tentram, merasa hati pusing, juwet dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa maka pertanyakan kembali pada diri kita, pada hati nurani kita yang paling kecil Bu, sudahkah kita membersihkan semua sifat-sifat dalam hati kita? Jangan sampai menyimpan rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa marah terhadap sesama. Saling bermaaf-maafkanlah ya Bu ya, apalagi sekarang kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya Bu, dari 3 golongan ini kita terhindar Bu. Jangan sampai kita masuk salah satunya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ketika suami kita marah kepada kita, langsung Bu ambil tangannya, langsung ayah, bapak, ya Bu, bebek, nah maafkanlah aku. Teman seperti apa ya Bu ya? Nah itu harus Bu. Karena apa? Karena hal-hal kecil seperti itu harus dibangun dalam rumah tangga. Perhatian, kasih sayang, itulah yang akan menyempurnakan sempurnanya rumah tangga dalam kehidupan. Maka pantas Bu, ayat pernikahan oleh Allah dalam Al-Quran dibuka dengan an khalaqalakum. Jadi tidaklah kami ciptakan di dunia ini berpasang-pasangan, betul. Nah, maka saat Allah mengatakan ayat tentang pernikahan, maka ada potongan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu litas kunu ilaiha. Jadi sesungguhnya Bu, tujuan utama pernikahan itu untuk membuat hati seorang suami itu tentram dengan kita. Maka kalau suami kita tidak tentram dengan kita, itu perlu dipertanyakan ya. Apakah bagaimana? Apakah kita sudah memberinya selimut yang hangat? Apakah kita sudah memberinya perhatian? Atau bahkan misalnya sebaliknya Bu. Karena kenapa? Karena istri itu jantungnya rumah. Baiknya seorang istri, maka akan baik pula rumah tangganya. Buruknya seorang istri, maka akan buruk pula rumah tangganya. Silahkan Ibu lihat berapa persen yang jika istrinya selalu marah terus, pasti suaminya merasa
jengkel, akhirnya tidak betah di rumah. Ada suami yang tidak betah di rumah? Banyak. Saya tanya suami kita tuh, suami ibu betah gak bu di rumah? Ah, masya Allah, subhanallah, ibu ya. Nah, maka jangan hanya ketika ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Naudzubillahi min dzalik ya bu. Muliakan suami kita karena dialah pemimpin kita. Dialah seorang laki-laki yang Allah amanahkan untuk hidup kita. Dengan siapa kita saling menjaga saat kita tua nanti bu? Dengan siapa kita saling menitipkan diri kita saat tua nanti kalau bukan dengan pasangan kita. Senateh misalnya teh terkadang gimana mau memberikan perhatian, misalnya suaminya banyak menyebalkan misalnya, ada yang seperti itu, ada. Masya Allah. Maka ketika terjadi seperti itu bu, ajaklah dari hati ke hati untuk bicara. Ayah, bapak gitu, ayang, bebek dan lain sebagainya ya. Apa yang selama ini kurang dari aku, kurang dari pelayananku, kurang dari ibu, itu didiskusikan bu. Kenapa? Ya tadi kan litaskunu ilaiha, karena sesungguhnya tujuan utama pernikahan itu bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk menenteramkan hati, untuk menyempurnakan pahala ibadah. Di sanalah bu, kita harus banyak belajar. Bahkan ketika kita menghadapi suami-suami yang terkadang misalnya menyebalkan ya bu, itulah di sanalah pintu jihad seorang istri bu. Jadi kalau dulu berjihad itu berperang melawan kafir, tapi ketika suami yang mungkin kita misalnya merasa kurang sempurna, ya karena memang tidak ada kesempurnaan bu, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada. Kalau misalnya pingin yang kaya, yang tampan, yang rupawan, yang pintar, yang banyak uangnya, ada? Ya tidak ada bu, karena manusia itu tidak ada yang sempurna kata Allah. Maka menikahlah, karena dengan menikah akan saling menyempurnakan ya bu ya. Paham bu? Paham insya Allah ya. 3 golongan yang tidak akan terangkat pahala sholatnya, walau kana shibron, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Jauhkan diri kita dari 3 golongan ini. Jauhkan hati kita, bersihkan hati kita, sirami hati kita dengan amalan-amalan qalbiyah. Nah, seperti yang kemarin kita belajar fikih ya bu, wajibatul qalbiyah. Itu ibu ketika belajar tentang wajibatul qalbiyah, kewajiban hati seperti ikhlas, sabar ya bu, qanaah, itu aplikasikan dalam kehidupan. Tatkala misalnya kita merasa marah, sabar, inilah kewajiban hati. Ketika kita merasa kekurangan, qanaah, inilah yang disebut dengan wajibatul qalbiyah, kewajiban hati. Nah, itu aplikasikan dalam kehidupan kita ya bu, supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan, itulah yang akan menjadi cahaya kehidupan. Kemudian bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang pahala sholat. Ya Rasulullah, bagaimana pahala sholat itu? Sungguh luar biasa. Sholat itu adalah kenikmatan. Sholat itu adalah cara seorang hamba bisa berhubungan dengan Allah. Maka dikatakan dalam hadis, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan muslimin? Karena orang Islam belum tentu semuanya sholat, tapi orang mukmin, orang yang di dalam hatinya terdapat iman dan rasa takut terhadap Allah, itulah yang disebut dengan mukminin. Maka pantas Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Allah tidak mengatakan qad aflahal muslimun. Tidak. Kenapa? Karena orang Islam hari ini pun masih banyak yang hanya Islamnya di KTP, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat dan lain sebagainya.
Maka Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang beruntung itu, Bu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pahala sholat itu diibaratkan seperti angka 1, Bu. Pahala sedekah, pahala yang lain itu ibarat seperti angka 0. Ibu coba kita lihat, kalau misalnya kita bersedekah, berinfak, 0-nya 1, berinfak 2, kemudian membaca Al-Quran, pahala taklim, pahala ini, pahala itu, 0-nya banyak, berartikah angka 0 tanpa angka 1? Tidak. Tapi ketika angka 1 itu berdiri di pinggir angka 0, semakin banyak angka 0 yang menuai di pinggirnya, semakin banyak pula nilai amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. La yazalu qadama 'abdin, kata Rasulullah, sungguh tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba sampai hisab salatnya beres, sampai pertanyaan tentang kewajiban salatnya selesai. Jadi nanti Bu, ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil fulanah bin fulanah, jika catatan amalan kita salat, maka amalan-amalan yang lain pun akan dihitung. Tapi ketika amalan salat kita tidak ada, maka amalan yang lain pun tidak ada. Karena ibarat tadi angka 0, angka 0, angka 0, angka 0, tidak ada nilainya tanpa adanya angka 1. Jangan tinggalkan sholat ya Bu. Na'udzubillah man taraka sholata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia tinggalkan tanpa merasa berdosa, tanpa merasa takut hatinya terhadap Allah, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan amanah Rasulullah yang sangat besar, faqad kafara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin ini saja dulu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti masih ada waktu beberapa menit kita diskusi ataupun kita berbagi ilmu ya, insyaallah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bu, yang sedikit ini yang saya sampaikan ini tapi akan membawa perubahan yang banyak, perubahan yang besar dalam hidup kita, akan membawa manfaat yang banyak. Sesibuk apapun diri kita, sebanyak apapun waktu yang telah kita lalui dalam 24 jam, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah naungan, sholat itu cahaya, sholat itu perisai. Dan kapan sholat itu jadi perisai? Saat diri kita mampu untuk menjaga dari maksiat, mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Saat kita mampu membentengi hidup kita, tangan kita untuk tidak mengambil hak orang lain, lisan kita untuk tidak mencela dan mencaci orang lain, diri kita tidak menzalimi orang lain, maka disitulah as-salata tanha 'anil fahsya iwal munkar. Disitulah salat kita bernilai, salat kita bermakna, dan salat kita akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.